Kenaikan ini tidak hanya menyentuh ESN, tapi juga pensiunan TNI dan POLRI yang selama ini menunggu kepastian soal rapel dan penyesuaian gaji. Menurut data yang dibuka oleh pihak Taspen, terdapat perhitungan baru yang memperhitungkan biaya hidup, inflasi tahunan, serta struktur tunjangan tambahan yang melekat pada masa kerja. Artinya, tahun 2025 ini bisa jadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan sekadar janji, tapi ada mekanisme pembayarannya yang sudah disiapkan. Dan disinilah banyak yang belum tahu bahwa komponen tambahan ini tidak langsung muncul di slip gaji, melainkan dicairkan melalui pos pembayaran terpisah atau istilahnya di luar gaji rutin. Inilah yang sering membuat sebagian pensiunan bingung karena dananya masuk tapi bukan lewat saluran yang biasa. Jadi kalau Anda termasuk yang masih bertanya-tanya kapan cair, bagaimana cara tahu saya termasuk penerima atau tidak? Tenang dulu karena di video ini kita akan bahas data resmi dari Taspen, alur pencairan sebenarnya, serta siapa saja yang paling berpeluang menerima tambahan di luar gaji pada tahun 2025 ini. Kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya pengumuman dari Taspen kali ini bukan muncul begitu saja. Prosesnya cukup panjang dan melibatkan banyak lembaga mulai dari Kementerian Keuangan BKN sampai Kementerian PB. Jadi ketika Taspen akhirnya buka suara soal komponen tambahan di luar gaji ini, itu artinya seluruh mekanisme administrasinya sudah dipersiapkan sejak bulan-bulan sebelumnya. Beberapa pejabat bahkan sudah memberikan isyarat sejak awal tahun 2025 bahwa akan ada penyesuaian yang tidak hanya sebatas gaji pokok, tapi juga memperhitungkan faktor kesejahteraan pasca pensiun. Hal inilah yang membuat kabar kali ini terasa lebih nyata dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sering berakhir hanya sebatas wacana. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa setiap tahun pemerintah melalui Kementerian Keuangan selalu melakukan evaluasi terhadap kemampuan fiskal negara untuk menyesuaikan gaji ESN dan pensiunan. Biasanya angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua indikator utama yang menentukan seberapa besar kenaikan yang bisa diberikan. Nah, tahun 2025 ini situasinya agak berbeda. Pemerintah melihat bahwa setelah pandemi banyak pensiunan yang dak belinya menurun cukup drastis, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan meningkat, dan beban hidup makin berat. Maka dari itu, pemerintah bersama Taspen mencoba menghadirkan solusi agar para pensiunan tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi tetap bisa menikmati masa tua dengan lebih layak. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah memperkenalkan komponen tambahan di luar gaji pokok. Komponen ini sebenarnya mirip dengan tunjangan kesejahteraan tambahan yang pernah diuji coba dalam program internal beberapa tahun lalu. Tapi kali ini sifatnya lebih luas dan menyentuh lebih banyak penerima. Isinya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan faktor kebutuhan aktual pensiunan, misalnya bantuan kesehatan tambahan, insentif biaya hidup untuk daerah tertentu, hingga kompensasi bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga. Artinya, tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama, karena besaran tambahan ini dihitung berdasarkan kondisi masing-masing individu. Bagi banyak orang, hal ini mungkin menimbulkan tanda tanya besar. Apakah saya termasuk penerima tambahan itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, Taspen menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan secara otomatis berdasarkan data di sistem mereka. Jadi, selama data di Taspen lengkap dan sudah diperbarui, terutama data keluarga, status pernikahan, dan rekening pembayaran, Anda tidak perlu mengajukan permohonan manual. Sistem mereka akan memprosesnya berdasarkan algoritma yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Inilah mengapa dalam beberapa minggu terakhir Taspen gencar mengimbau agar para pensiunan memperbarui data melalui aplikasi Taspen Mobil atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Banyak juga yang masih bingung kenapa disebut di luar gaji. Maksudnya begini, dana tambahan ini tidak dimasukkan ke dalam slip gaji bulanan biasa yang Anda terima setiap tanggal pertama, karena sifatnya tidak tetap dan bergantung pada evaluasi tahunan. Maka pencairannya dilakukan melalui rekening yang sama
tapi dengan kode transaksi yang berbeda. Biasanya penyaluran ini muncul dengan keterangan seperti tambahan kesejahteraan pensiun atau penyesuaian non-gaji. Jadi kalau nanti Anda membuka mutasi rekening dan melihat ada dana masuk dengan keterangan yang agak berbeda dari biasanya, itulah kemungkinan besar dana tambahan yang dimaksud oleh Taspen. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pencairan pertama untuk komponen tambahan ini akan dilakukan secara bertahap mulai akhir November hingga pertengahan Desember tahun 2025 menyesuaikan kesiapan data dan proses rekonsiliasi antar instansi. Artinya, tidak semua akan menerima di hari yang sama. Sebagian pensiunan SN mungkin akan mendapatkan lebih awal, disusul oleh TNI dan Polri setelah sistem integrasi mereka disinkronkan dengan data Kementerian Pertahanan. JET, kalau Anda belum melihat perubahan di rekening, jangan panik dulu. Tunggu saja pemberitahuan resmi dari Taspen melalui SMS atau aplikasi mereka. Karena jadwal pencairan memang dilakukan bertahap agar tidak menimbulkan beban sistem yang berlebihan. Nah, yang menarik komponen tambahan ini ternyata juga memperhitungkan masa kerja dan golongan terakhir saat pensiun. Semakin tinggi golongan, tentu nilai tambahannya juga lebih besar. Namun, bagi pensiunan dengan masa kerja panjang tapi golongan menengah, tetap ada perhitungan khusus yang memberi mereka tambahan proporsional. Pemerintah tampaknya ingin menciptakan sistem yang lebih adil. Bukan hanya fokus pada jabatan, tapi juga pengabdian. Hal ini sejalan dengan prinsip pensiunan sejahtera negara, berterima kasih yang sudah lama menjadi semboyan internal Taspen. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, keputusan ini juga punya dampak besar. Banyak pensiunan merasa bahwa setelah bertahun-tahun mengabdi mereka sering dilupakan begitu saja setelah masa kerja berakhir. Tidak sedikit yang merasa gajinya kini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya tambahan di luar gaji ini, setidaknya ada sinyal positif bahwa pemerintah masih memperhatikan mereka. Rasa dihargai itu penting lebih dari sekadar angka di rekening, dan itulah yang sedang berusaha dibangun lewat kebijakan baru ini. Namun tentu saja kebijakan seperti ini tidak lepas dari tantangan. Ada sebagian pihak yang mempertanyakan dari mana sumber dananya mengingat anggaran negara tahun 2025 sudah cukup padat. Tapi ternyata pemerintah sudah menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk belanja non-rutin kategori kesejahteraan pensiunan. Ini artinya dana tambahan ini tidak akan mengganggu alokasi gaji reguler atau program kesejahteraan lainnya. Bahkan, sebagian besar dananya diambil dari efisiensi belanja operasional yang dilakukan selama 2 tahun terakhir, JTI. Langkah ini bisa dibilang cukup strategis dan realistis. Menariknya lagi, berdasarkan laporan internal yang bocor ke media, nominal tambahan ini bervariasi antara 3.500 hingga 1,25 per bulan, tergantung kategori dan masa kerja. Ada juga tambahan khusus untuk pensiunan yang tinggal di daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, Bali, atau Papua. Taspen menyebutnya sebagai komponen daerah penyesuaian biaya hidup. Dan kabar baiknya, sebagian tambahan ini akan dibayarkan secara rapel untuk beberapa bulan ke belakang sejak kebijakan disetujui, kemungkinan sejak September tahun 2025. Jadi bisa dibayangkan, ketika cair nanti, sebagian pensiunan mungkin akan menerima jumlah yang cukup besar dalam satu waktu. Sekarang bayangkan bagi mereka yang sudah lama menunggu kabar baik seperti ini, tentu rasanya sangat melegakan. Ada yang mungkin sudah menunda pembayaran asuransi, biaya sekolah cucu atau pengobatan karena berharap ada tambahan dana. Ketika rapel cair itu bukan hanya sekedar uang, tapi napas lega setelah berbulan-bulan menunggu kepastian. Banyak yang menyebut tahun 2025 ini adalah tahun rehat finansial bagi pensiunan. Karena pemerintah mulai benar-benar memperhatikan aspek kesejahteraan pasca kerja. Tapi tentu di tengah kabar baik seperti ini muncul juga oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.
Beberapa pesan berantai di WhatsApp mulai menyebar tautan palsu yang mengaku dari Taspen meminta penerima memasukkan nomor rekening dan data pribadi. Ini jelas berbahaya. Taspen sudah menegaskan mereka tidak pernah meminta data pribadi lewat link atau pesan singkat. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi website Taspen, aplikasi resmi, dan akun media sosial yang sudah terverifikasi. Jeti, kalau Anda menerima pesan mencurigakan, jangan langsung percaya. Cek dulu di situs resmi Taspen atau hubungi call center mereka. Jangan sampai kebahagiaan menunggu cairnya dana berubah jadi kerugian karena ulah penipu. Selain soal keamanan data, ada satu hal penting yang juga disorot dalam pengumuman kali ini, yakni rencana pemerintah memperbarui sistem penghitungan pensiun berbasis digital pada tahun depan. Artinya, ke depan segala bentuk penyesuaian, termasuk kenaikan gaji atau tambahan kesejahteraan, akan langsung terhubung dengan data real-time dari instansi asal pensiunan. Ini kabar baik karena sistem manual yang selama ini sering membuat data tersendat akan mulai ditinggalkan. Taspen bahkan sedang menguji sistem baru yang memungkinkan pensiunan memantau status pencairan langsung dari ponsel. Jadi tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk menanyakan apakah dana tambahan sudah masuk atau belum. Kalau melihat arah kebijakan ini, bisa dibilang pemerintah mulai benar-benar menata sistem pensiun agar lebih transparan dan manusiawi. Tidak hanya soal nominal, tapi juga soal kenyamanan dan kepastian. Karena sejatinya masa pensiun adalah waktu di mana seseorang seharusnya menikmati hasil kerja kerasnya, bukan lagi bergelut dengan birokrasi atau kebingungan soal hak-hak keuangan. Dan langkah-langkah seperti inilah yang pelan-pelan membangun kepercayaan masyarakat bahwa negara memang hadir untuk mereka, bahkan setelah masa tugas selesai. Beberapa analis ekonomi juga memuji langkah ini sebagai sinyal positif bagi stabilitas sosial. Mereka menilai ketika kesejahteraan pensiunan diperhatikan, konsumsi domestik akan ikut meningkat. Pensiunan yang menerima tambahan tentu akan belanja lebih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun keluarga. Efek domino ini bisa memperkuat ekonomi lokal di banyak daerah. Z, kebijakan ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Namun perlu diingat, semua tambahan ini tetap bersifat dinamis. Artinya bisa berubah sesuai kemampuan fiskal negara dan evaluasi tahunan. Taspen menegaskan meskipun komponen tambahan ini sudah disetujui untuk 2025, nilainya bisa disesuaikan lagi tahun berikutnya. Jadi penting bagi para pensiunan untuk terus mengikuti informasi resmi agar tidak tertinggal kabar terbaru. Karena seringkali banyak yang baru tahu setelah pencairan sudah lewat beberapa minggu. Bagi sebagian pensiunan yang belum familiar dengan teknologi, mungkin aplikasi Taspen Mobile terasa membingungkan. Tapi kabar baiknya, kini di setiap kantor cabang Taspen sudah disediakan pos bantuan digital di mana petugas akan membantu mendaftarkan dan memperbarui data Anda. Jadi tidak perlu khawatir, cukup datang dengan membawa KTP, kartu pensiun, dan buku tabungan, maka petugas akan membantu memastikan bahwa data valid dan siap menerima pencairan tambahan ketika waktunya tiba. Banyak yang juga bertanya, apakah tambahan ini akan dikenai pajak? Berdasarkan informasi yang dirilis Kemenku, tambahan komponen kesejahteraan di luar gaji pokok tidak dikenai pajak penghasilan langsung karena dikategorikan sebagai bantuan sosial pensiunan. Jadi, dana yang masuk ke rekening Anda adalah jumlah bersih tanpa potongan apapun. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan, terutama bagi pensiunan yang selama ini sering merasa jumlah bersihnya berkurang karena potongan administrasi atau pajak. Kalau kita bicara soal dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, tentu tambahan ini akan sangat berarti. Misalnya, bagi pensiunan di daerah yang biaya hidupnya tinggi, tambahan 1 juta rupiah per bulan bisa digunakan untuk menutup biaya obat, transportasi, atau bahkan membantu biaya sekolah cucu. Bagi mereka yang tinggal di daerah kecil, tambahan itu bisa jadi modal kecil untuk usaha rumahan atau tabungan darurat. Dan yang paling penting, tambahan ini memberi rasa aman finansial, karena banyak pensiunan yang masih menanggung keluarga
dan tidak punya sumber penghasilan lain. Dalam wawancara dengan salah satu pejabat Taspen, disebutkan bahwa kebijakan ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi reformasi sistem pensiun nasional. Mereka ingin agar kesejahteraan tidak berhenti saat seseorang memasuki masa pensiun, melainkan terus dijaga melalui skema berkelanjutan. Itulah sebabnya Taspen kini aktif bekerja sama dengan OJK dan beberapa bank untuk memperluas akses layanan keuangan bagi pensiunan, termasuk edukasi investasi sederhana dan manajemen dana pensiun. Dengan begitu, para pensiunan tidak hanya menerima tambahan, tapi juga punya pemahaman bagaimana mengelola uang itu dengan bijak. Menarik bukan? Dari sekian banyak rumor dan kabar simpang siur, akhirnya muncul penjelasan resmi yang memberi harapan nyata. Bukan sekadar janji politik atau isu viral di media sosial, tapi sebuah kebijakan yang sudah melalui proses panjang dan bisa langsung dirasakan dampaknya. Dan bagi para pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara, tambahan ini bukan cuma soal nominal, tapi tentang penghargaan dan rasa dihargai. Jeti, bagi Anda yang menonton video ini, pastikan untuk terus memantau kanal resmi Taspen dan update data sesegera mungkin. Jangan sampai kesempatan menerima tambahan di luar gaji ini terlewat hanya karena data belum diperbarui. Dan jika ada teman atau kerabat yang juga pensiunan, bantu mereka untuk tahu kabar ini. Karena banyak di antara mereka yang mungkin belum mengerti betapa pentingnya perubahan ini. Tahun 2025 bisa jadi titik balik bagi sistem pensiun di Indonesia. Lebih transparan, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada mereka yang sudah mengabdi seumur hidup. Taspen kini benar-benar telah membuka jalan. Pemerintah pun sudah memberi lampu hijau.